saya mengucapkan terima kasih bahwa anak-anak sudah mau untuk belajar dan mengetahui apa itu adat dan istiadat daerah Riau. Jadi kemarin kan sudah dikirim semua pertanyaan dengan kami. Nah, ibu pikir di situ dan silahkan Anda. Baik, terima kasih sebelumnya Bu dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini tujuan kami di Lam Pekanbaru untuk meneliti lebih lanjut mengenai struktur pemerintahan adat Melayu, dan mungkin sebelumnya pertanyaannya sudah dikirim juga via Kak Ayu. Jadi di sini kami akan meringkas lebih to the point, intinya saja agar juga dapat menghemat waktu. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya Samuel Asimartua sebagai ketua penelitian, dan juga di sini sebelah saya Rizie Kurniawan anggota saya dan Siti Hawa, kemudian ada Nur Hasana, Natasha dan juga Kesia. Nah, sebelum kita mulai ini, karena Ananda ini, saya sebut nama saya dulu, sorry. Nanti ada juga beda. Nama saya Sambakar Tamrin. Saya lahir di Selat Panjang, Meranti. Anak 4, cucu 15, cicit 7. Umur saya 80. Saya bekas guru. Tidak terus. Jadi sebelum kita mulai sesuatu ini, kita perlu dulu menguasai adat dan beradab, yaitu istilah zaman sekarang etika. Karena dengan etika maka kita akan sukses. Jadi perlu kita menguasai, kalau bahasa Melayunya adat dan beradab, ya. Nah, jadi itu sangat perlu juga di kita. Itu biodata. Banyak aja nanti. Makasih Kak Gilang. Itu biodata Ibu dengan lambang daripada Lam. Jadi itu ada kenapa ada payu, karena pada tepak sirih, itu ada semua filosofinya. Jadi sudah ada semua nih struktur adat pemerintahan adat. Struktur pemerintahan adat Melayu umumnya untuk saat ini terpusat atau berada pada lembaga adat Melayu yang di dalamnya terdapat struktur seperti Dewan Kehormatan, DKA, dan MKA. Ada? Ya. Nah, jadi supaya tahu dulu MKA itu apa, DKA itu apa. Ini kan. DPH sebagai pelaksana harian. Nah, untuk pembahasan mengenai wewenang atau peran struktur dalam Lam Riau, proses pemilihan kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat adat dapat dilihat. Ini sebetulnya di bukunya ada, bisa dicari karena ini sudah termasuk muatan lokal. Cuma sayang buku ini tidak diperbanyak. Nah, yang kedua hukum adat dan norma sosial. Nah, bisa Ananda yang baca? Silakan. Nah, kita simak. Yang kedua, hukum adat dan norma sosial. Pertanyaannya, hukum adat yang masih berlaku di Pekanbaru itu adalah hukum perkawinan adat, hukum waris adat, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum penyelesaian sengketa, dan upacara adat seperti penambalan gelar adat dan lain-lain. Yang kedua, hukum adat mengatur pernikahan, warisan, dan konflik sosial, tentunya tidak lepas dari yang namanya tunjuk ajar Melayu yang berpaksi pada ajaran Islam. Norma-norma sosial seperti tafsir budaya yang disimpul simpai melalui hubungan timbal balik yang mendalam antara manusia Melayu dengan lingkungan luasnya. Berikutnya, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum nasional di Indonesia memiliki hubungan yang saling melengkapi dan dinamis. Hukum adat sebagai hukum yang tertulis, yang tidak tertulis, dan hidup di masyarakat, memberikan dasar
dasar bagi pembentukan hukum positif, sementara hukum nasional mengatur dan mengakui hukum adat dalam batas-batas tertentu. Hukum adat menjadi dasar bagi pembentukan hukum nasional, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat. Kemudian hukum adat nasional dalam Undang-Undang NKRI 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis, termasuk hukum adat, sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Oke, sudah Ibu jelaskan dulu. Jadi hukum adat dan hukum nasional ini kadang-kadang ada terbentur. Contohnya tentang tanah ulayat. Pernah dengar tanah ulayat? Nah, tanah ulayat itu kan tidak boleh diperjualbeli, hanya boleh dipakai, tapi tidak boleh diperjualbeli. Tapi karena ada undang-undang yang tidak tertulis, atau memang ada undang-undang yang dibikin oleh pemerintah sehingga tidak sinkron dengan adat. Nah, jadi banyak hal-hal yang tidak ini karena kami juga menangani yang di pasir. Kebetulan kami itu dari pasir. Pasir itu paling banyak tanah ulayat. Sementara badan pemerintah itu harus dibicarakan juga tuh. Jadi mereka sudah mencampuri terlebih jauh, bukan tidak boleh. Ya, sedangkan undang-undang adat ini, silakan. Undang-undang adat ini kan sudah dari dulu. Adat Melayu dalam nomor 3. Bergilir aja, silakan. Baik, yang ketiga, ini mengenai adat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tradisi yang masih dijalankan seperti tradisi petang megang atau petang belimau yang biasa dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan, tradisi beringat syuri, tradisi tepuk tawar, Tepung tawar sayang. Oh iya. Nggak usah grogi. Tepung tawar dan tradisi lainnya. Ya. Yang selanjutnya mengenai pengaruh adat Melayu dalam kehidupan sosial seperti gotong royong dan musyawarah, tentunya tidak terlepas dari tunjuk ajar Melayu yang terpaksi pada ajaran Islam dan norma-norma sosial yang di dalamnya banyak diatur dan diajar mengenai kehidupan sosial termasuk gotong royong dan musyawarah. Oke, ini sebetulnya perlu kita tahu ya. Jadi tradisi yang masih dijalankan seperti tepak sirih tahu? Kita ada ya Kak Dila. Tepak sirih kita. Ada boleh Jadi di dalam tepak sirih itu ada sirih, ada pinang, ada apa? Itu semua punya filosofi. Bukan asal diletak aja. Jadi seperti orang nari, seperti orang mau meminang. Jadi tepak sirih ini sangat penting dalam adat. Ini bukan mengenai keagamaan, ini tradisi ya. Nah, jadi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan dan itu pembuka kata sirih itu. Jadi orang nari pun pakai tepak sirih kan, cuma diisi gula-gula ya, itu salah besar dan tidak menghargai. Jadi isinya gini. Ini semua punya filosofi. Bukan sembarang ditaruh oleh datuk moyang kita. Silahkan lihat. Cuma itu maaf aja sirihnya kemarin baru bisa acara. Nah, jadi perlu sekali. Nah, kenapa harus ada tradisi berinai? Berinai ini kan kita kan bisa ini kuku, tapi ada maknanya. Maknanya memberitahu kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada tamu bahwa memberitahu bahwa si gadis itu akan berumah tangga. Jadi bukan pakai halu-halu, bukan, dengan berinai. Nah, itulah ada maknanya. Jadi bukan sembarang. Tepung tawar juga gitu, isinya itu gitu juga. Cuma sayang kita isi tepung tawar tak ada kan. Jadi semua ada filosofi. Mungkin lain kali bisa datang berkunjung, bisa lihat ya. Jadi pengaruh adat Melayu ini masih ada dah, karena berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Al-Quran. Jadi ini bukan sembarang ditaruh nih tradisi tepung tawar. Tepung tawar ini untuk apa? Untuk meminta doa restu. Itu filosofinya. Jadi tepak sirihnya bukan sembarang taruh, semua ada maknanya. Nah, seperti ada gotong royong, kita kan masih ada di anu kita. Jadi tradisi gotong royong itu masih
seperti nikah kawin ya kalau di kampung-kampung. 5. Bahasa dan sastra adat. Penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari tentunya masih sangat kuat, karena bahasa Melayu masih sering digunakan oleh masyarakat Melayu, khususnya yang berada di Riau, termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan upacara adat Melayu. Lalu mengenai sastra lisan Melayu tentunya masih ada yang digunakan dan diwariskan. Lebih lanjut mengenai sastra Melayu dapat dilihat dalam buku budaya Melayu Riau yang diterbitkan oleh Lamriau. Oke, Ibu jelaskan yang ini ya. Penggunaan bahasa Melayu itu sebetulnya di rumah masih, tapi keluar tidak. Betul tidak? Contohnya soal kalau kita ketemu sama kawan kan, kita tidak pakai nak kemana? Mau kemana lo? Gue sudah bosan sama lo, betul nggak? Entah apa-apa lah istilah-istilah zaman sekarang. Tapi kalau ini diterapkan, makanya sekarang ini muatan lokal itu sudah diajar di SD di mana. Karena kalau tidak kita mulai, itu tidak akan ada. Kita juga tidak salahkan dengan masuknya budaya dari luar. Dan sini kan banyak berbilang suku, ada Jawa, Batak, betul nggak? Nah, jadi memang ada, tapi sangat gimana ya? Sangat ini sekali lah. Tidak seperti kayak orang Betawi, dia masih Batak. Orang Jawa saja lah kita tengok sama orang Batak. Ya enggak? Dia ketemu walaupun dalam sidang apa dia tetap bahasa Batak kan? Orang Minang. Akhirnya kita kan terbawa arus, kita bukan rasis ya, tapi terbawa kita dengan tak ada kalau Melayu, nak kemana wak nih? Nah kalau itu pai kamawa, ayo nak. Nah itu tadi. Jadi kita harus memulai dari dalam rumah. Jadi etika itu dari dalam rumah baru keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Yang keenam, siapa lagi silakan baca. Simbol dan identitas budaya. Simbol budaya yang penting dalam masyarakat Melayu meliputi songket dan tanjak, tepak sirih, tradisi berkabung sirih, dan berbagai motif dalam seni ornamen serta cerita rakyat. Simbol-simbol ini tidak hanya mewakili keindahan dan keahlian seni, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan sejarah kolektif masyarakat Melayu. Itu sedikit dijelaskan. Jadi simbol-simbol Melayu ini ada. Seperti simbol Melayu ini seperti kalau di kantor-kantor itu ada, tahu yang begini tuh, ada hiasan di kantor apa di mana, ya itu namanya selembayung, itu khas, ya. Dan kita juga mempunyai juga motif-motif Melayu ini diletakkan di dalam songket, ya ada namanya pucuk rebung, ada filosofi. Tapi kalau mau khusus mengenai songket ini, Anda boleh, anak Anda boleh berkunjung ke Anjungan Puan Sri Evi Meroza yang dulu rumahnya Datuk Bandar Herman Abdullah almarhum, dan dia membuka situ lengkap dengan perpustakaan mengenai lambang-lambang Riau. Ya, mengenai lambang Riau bukan hanya itu, juga termasuk seperti ini tabir. Jadi tabir ini juga ada filosofinya. Kenapa merah, kenapa hijau, ada filosofinya. Jadi kalau kita lihat orang menikah, dia pakai ini, kita sudah tahu, oh ini Riau, ini Minang, ini Jawa. Kalau Minang, dia ada ditaruh bunga-bunga. Kalau Riau tidak. Jadi kuning nih apa, hijau nih apa, merahnya apa. Itu masih ada. Dan itu tadi yang kita bicara soal tepak sirih kan, sudah bicarakan. Jadi tepak sirih ini selain ini dalam adat pembuka kata. Jadi kalau mau tahu tentang motif-motif ini di sini kita tidak ada ya memang motif, tapi kalau bentuk-bentuk ada nanti bisa dilihat situ pelaminan. Oh ini salah satu motif nih. Nah, ini pucuk rebung. Pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. Sejauh mana modernisasi mempengaruhi sistem pemerintahan adat Melayu di Pekanbaru? Hal ini tentunya tidak memiliki pengaruh dan signifikan, karena pada dasarnya sistem pemerintahan adat Melayu ini mengacu pada pemerintahan Kesultanan Melayu zaman dahulu yang sudah ada jauh sebelum modernisasi yang datang tentunya. Masih digunakan dan dilestarikan untuk lembaga adat Melayu Riau hingga sekarang.
Penyesuaian masyarakat adat Melayu di Pekanbaru dengan perkembangan zaman tentunya bisa kita lihat dalam hal pendidikan, teknologi informasi, dan beberapa aspek lainnya. Namun pada dasarnya nilai-nilai dan norma kehidupan sosial masyarakat Melayu masih terus dan akan dijalankan sekalipun perkembangan zaman terus berkembang dan dinamis, karena adat Melayu berpaksi pada ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah. Upaya pelestarian adat di tengah arus globalisasi masih ada dan dilaksanakan sehingga saat ini baik melalui Lembaga Adat Melayu Riau maupun melalui kelompok masyarakat adat Melayu. Ya. Jadi penyesuaian mengenai ini setelah modernisasi, tapi kita tidak boleh ininya. Seperti contoh yang simpel saja mengenai busana modernisasi ya. Jadi Melayu Riau ini ada namanya baju kurung, kebaya labu, dan itu tidak boleh dipakai ketat-ketat karena berdasarkan hukum Islam tidak boleh berbentuk dan semua harus tertutup aurat ya. Dan kita memang ada juga tadi yang seperti Ibu bilang kan, banyak juga aturan-aturan dari adat ini yang sudah diinikan oleh pertanahan. Kita bukan mengejar kesalahan pertanahan, bukan ya. Harusnya mereka untuk membuat undang-undang itu mereka kan harus diundang dong pertanahan sama orang-orang adat karena mereka yang tahu. Contohnya seperti tanah ulayat itu kan sekarang kan banyak, dan ada lagi peraturan pemerintah yang mengatakan kalau tanah itu tidak digarap akan diambil oleh pemerintah. Nah, jadi kita untuk melestarikan ini tidak bisa sebelah pihak, tidak bisa LAM saja yang harus diini, tapi juga para intelektual. Jadi Ibu pikir bukan kami tidak mau berlama-lama, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi Ibu pikir, Ibu mohon ini dibaca sehingga pertemuan kita ini akan membawa manfaat dan berfaedah pada anak-anak Anda, pemimpin masa depan. Ya, mungkin dalam penyajian tadi ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf atas malam yang sebesar-besarnya. Saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.